Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal a'izza rahimanullah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita semua dengan wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Jamaah Jum'ah rahimanullah wa iyyakum adalah suatu gambaran keluarga sakinah, keluarga yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, seorang ibu di pagi hari dengan teganya membangunkan anaknya yang masih belia untuk sholat subuh, membangunkan anaknya yang masih belia, disediakan air hangat untuk dirinya mandi di musim yang dingin tersebut. Kemudian disiapkan baju yang terbagus yang ada di rumah tersebut, dipakaikan anaknya. Gak hanya itu, diantar anaknya ke masjid untuk sholat subuh, setelahnya bermajelis dengan gurunya atau syekhnya. Inilah Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana beliau menjadi imam panutan
di mazhab Hanabilah, menjadi imam besar pada masanya bahkan sampai sekarang, adalah seorang yang kekurangan di masa kecilnya, yaitu dilahirkan di kota Hijaz, meninggal ayahnya. Akan tapi dengan kekurangan tersebut justru ibundanya semakin terpacu, bilang kepada anaknya, walaupun kita miskin, gak boleh kita miskin ilmu. Inilah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang menjadi pembesar mazhab Syafi'iyah sampai di negara kita Indonesia sampai saat hari ini. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, memang apa pentingnya menuntut ilmu sampai seorang ibu tega membangunkan anaknya di pagi hari, melaksanakan sholat subuh, kemudian bermajelis sekolah bahasa kita sekarang dengan guru atau dengan seorang syekh pada masanya. Apa faedahnya? Apa urgensinya menuntut ilmu? Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, ketika kita baru saja melangkahkan kaki kita, meniatkan hati kita untuk menuntut ilmu, dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullahu taala disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Baru diniatkan saja untuk berjalan menuntut ilmu, sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dimudahkan jalannya menuju surga. Baru niat saja, ya, kemudian melangkahkan kakinya menuntut ilmu, sudah dijanjikan pahala yang sangat besar, yaitu goalnya yang diharapkan seluruh kaum muslimin, jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, dilanjutkan dalam hadis tersebut, kalau kita sudah duduk di majelis ilmu, sudah ngaji bersama guru kita, bersama habaib, bersama kiai, apa kata sallallahu alaihi wasallam? Wa innal malaikah la tad'u ajnihatiha ridon li talibil ilmi. Bahkan para malaikat menaungi para penuntut ilmu, bukti ridho atas kehadiran malaikat tersebut. Kaum muslimin, ketika bulan puasa sering kita dengarkan para imam melantunkan ayat di surat Al-Qadr, hatta matla'il fajr, datanglah turunnya malaikat sampai datangnya waktu fajar atau subuh, menandakan turunnya malaikat berarti turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, tidak hanya itu, bahkan seluruh makhluk man fis samawati wal ardi la yastaghfira li ahlil ilmi hatta al-hut fi jawil ma. Seluruh makhluk di muka bumi, ketika kita menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis ustadz atau guru atau syekh atau kiai kita, tidak hanya dinaungi rahmat malaikat, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan. Walaupun kita nggak paham, kita hadir di majelis tersebut, belum paham ilmu yang sedang disampaikan guru kita, la yastaghfira li ahlil ilmi, akan diampuni dosa-dosa orang yang menuntut ilmu. Seluruh makhluk di muka bumi maupun di langit yang nggak terhitung banyaknya mendoakan ahli ilmu. Hatta al-hut, atau di sebagian riwayat hatta al-hitan, sampai ikan di lautan mendoakan para ahli ilmu. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, kalau ilmu kita bermanfaat, pahalanya nggak hanya sampai di situ. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, ketika anak Adam nanti kelak meninggal, datang ajalnya, terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya al-ilmu yantafi'un lahu, ilmu yang bermanfaat, yang terus diamalkan, yang terus dipelajari menjadi amal yang mengalir bagi pelakunya. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, gak usah susah-susah, gak usah payah-payah, gak usah berat-berat yang kita bayangkan. Kita ajarkan ke anak kita bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim,
Bayangkan, dipakai basmalah tersebut minimal 5 hari, 5 kali dalam satu harinya, di setiap sholatnya, dibaca di rukun sholatnya, dibaca di surat Al-Fatihah. Betapa banyaknya pahala yang terus mengalir pada kita. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Qur'ana harfan lahu asyru ajriha." Siapa yang membaca ayat Al-Qur'an satu hurufnya 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfan. Aku enggak mengatakan alif lam mim itu cuma satu huruf, satu kebaikan, tapi alif harfan satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya juga satu huruf, sudah 30 kali kebaikan. Kaum muslimin, berapa huruf yang ada pada basmalah yang sudah kita ajarkan ke anak kita, adik-adik kita, betapa luar biasanya pahala daripada menuntut ilmu tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatullahi wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Kaum muslimin, semangat juang para penuntut ilmu terdahulu. Imam Bukhari sampai-sampai beliau pernah kekurangan ketika menuntut ilmu. Apa yang beliau makan berupa dedaunan dan rumput-rumputan. Mengabdikan belasan tahun untuk menyusun Sahih Bukhari yang sampai saat hari ini dipakai kaum muslimin. Adalah Imam Abid bin Iyas. Nggak sempat untuk makan selama 30 tahun. Beliau sampai-sampai disuapi saudarinya untuk bisa makan. Kata Imam Nazor, saya sampai terlupa makan. Saking lezatnya menuntut ilmu, saya lupa akan rasa lapar. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, yang dimaksudkan bukanlah kita harus demikian. Yang dimaksudkan bukanlah kita harus mendolimi diri kita sendiri. Akan tapi semangat juang dahulu orang-orang soleh sehingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Janji Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan menjanjikan mengangkat derajatnya ahli ilmu baik di dunia maupun di akhirat. Suatu saat Atha ibn Abi Rabah, budak hitam yang gak ada harganya, akan tapi di mata Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar keagungan ilmu, sampai-sampai Khalifah Muawiyah mendatangi beliau. Seorang budak didatangi seorang sultan, seorang raja, seorang presiden. Bukti Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat ahli ilmu di dunia maupun kelak di akhirat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk terus senantiasa memberikan sholawat, salam, kesejahteraan bagi baginda kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin wa 'an jami'i sahabati Rasulillahi ajma'in wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'i la yustajabu laha. Allahumma aslih wulata umuril mu'minin wa wafiqhum bima tuhibbu wa tardah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus sholata.